berikan kepada kita, dan nikmat tersebut yang alhamdulillah selama ini kita dapatkan melalui perjuangan orang tua kita, ya gitu ya. Doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, berikan kemampuan padaku untuk an ashkura, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar beramal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga perbaiki keturunan-keturunanku untukku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah. Baik, jazakumullah khairan. Berikutnya adalah kita menguatkan diri dengan hadis arba'in agar menguatkan senantiasa. Kelihatan hadisnya? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Alhamdulillah. Ini hadisnya banyak yang panjang, tapi ada yang sedikit juga. Ya. Ini hadis yang udah biasa kita dengar, menguatkan apa yang kita pelajari tadi dari Kultum. Ustaz Umar, lau samahta, Iqra. Allah. Ilal Qur'an atau ghair ya? Ya. Hadis ke-27. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Bismillahirrahmanirrahim. Mu'an Sinan. Abi Yahya Suhaib bin Sanan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abi Yahya Suhaib. Abi Yahya Suhaib bin Sanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban, mengherankan bagi urusan bagi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sungguhnya urusannya orang mukmin itu semuanya itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak tidak didapatin untuk seseorang, untuk siapapun kecuali orang mukmin yang mendapatinya. Orang mukmin itu in asobathu sarra, ketika dia mendapatkan sarra, kebahagiaan, kebaikan, syakara, dia bersyukur, dan bersyukurnya itu adalah yang terbaik baginya, baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan seorang mukmin itu ketika ditimpa dengan dharra, kesusahan, dia bersabar. Dan sabar itu khairallah, baik baginya. Artinya mau dia dalam dapat kebahagiaan maupun kesusahan, kelapangan maupun kesempitan, hanya orang mukmin yang bisa mengatasinya dengan sebuah kebaikan. Arti gini, orang mukmin ketika ditampa kebaikan, kebahagiaan maupun kesusahan, endingnya baik bagi dia. Nggak ada celah untuk seorang mukmin itu mengeluh apapun kondisinya yang dia dapatkan.
Sehingga itu yang menjadi satu keheranan bagi orang yang tidak punya iman. Seorang yang beriman, dia dapat lapangan, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia bersabar. Dan kedua-duanya adalah sama baiknya. Gitu. Al-Bayan, awdah minal ustad. Masya Allah. Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah, jazakumullah. Akhwati fillah rahimakumullah. Dua sifat yang saling melengkapi pada diri seorang beriman, yaitu antara sabar, syukur dan sabar, syakara dan sobaro. Ini harus menjadi penyemangat kita semua nih, karena hidup kita itu selalu berpasangan ya, ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ya, ada musibah, ada nikmat, ya kan? Ada rezeki dari ada arah yang tidak disangka-sangka, tapi juga ada musibah yang nggak pernah kita prediksi. Innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah adhaka yang bisa membuat engkau tertawa, wa abka dan bisa membuat engkau menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah yang amata yang mematikan, wa ahya dan Allah juga menghidupkan. Mohon maaf kalau ada iklan roti ya. Kemarin lewat terus sekarang udah mulai kedengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Erik, Masya Allah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukron. Gimana pondok? Pelni gimana Pelni ya? Ini aman. Bang Roy itu datang nih, alhamdulillah nih. Tetap semangat ya. Iyalah, aktivitas kalau masih bisa dijalanin juga kan. Ya. Harus tidak. Iya, kadang-kadang jadi separuh kesembuhan itu kan motivasi ya, jangan sampai turun. Ini hadis ini menguatkan ya buat kita semua. Jadi bahwa ada kesyukuran yang harus selalu terucap dari lisan dan juga terbersit dalam hati kita, terimplementasikan dalam amal-amal, dan juga ada rasa sabar yang harus selalu membingkai ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka lam yashkurillah. Dia bukan orang yang berpandai berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi memang rasa syukur ini harus menguat ya dalam diri kita terhadap nikmat Allah yang sekecil apapun. Ya, jadi selalu berhusnuzon, selalu berpikiran positif dulu terhadap nikmat Allah walaupun dia kecil. Sebab kalau dengan husnuzon itu insya Allah menyiapkan hati kita untuk menguatkan rasa syukur itu. Ya, kita buka bisnis ya kan. Kemudian nggak kelihatan. Sip. Itu apa nggak kelihatan? Ya. Di sini ada pengantin baru, misalnya ada Iqbal, tuh kan, ada yang gabung, ya, ada yang baru usaha, ada yang baru macam-macam lah, ya. Kehidupan kita pasti banyak lah, ya, plus minusnya kehidupan kita. Maka bingkai selalu dengan rasa syukur dulu. Rasa syukur yang seperti apa sih yang diinginkan? Coba deh bayangkan ketika Rasulullah SAW kakinya bengkak-bengkak tuh di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, kemudian Siti Aisyah itu sampai berkomentar, bukankah sudah diampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Kata Rasulullah SAW, afalam akun abdan syakuro, afala akunu abdan syakuro. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi konsep syukurnya itu terlihat dari kualitas ibadah. Ya, sampai sholat qiyamul lailnya itu dengan rakaat-rakaat yang banyak, yang panjang. Jadi ucapan hamdalah bagus, betul, tepat, ya.
Tapi harus dibarengi juga dengan apa? Dengan penguatan ibadah kita sebagai konsep rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mendapatkan kenikmatan yang bisa jadi lebih banyak dari yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau masalah dunia itu ngelihat ke bawah dulu, orang yang jauh di bawah kita. Maka yang ada insya Allah rasa syukur ya. Tapi kalau kita ngelihat mereka-mereka yang di atas kita, biasanya ujung-ujungnya kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, naudzubillah. Ya. Dan Allah yang mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu ya bahwa itu adalah dari Allah. Gimana dalam doa Robito? Kita menyatakan bahwa ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarikalah. Bayangkan tuh. Allahumma ma amsayna ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak. Jadi kalau kita dapat nikmat itu baik melalui makhluk Allah ya, dan lewat siapapun, tapi keyakinannya faminka wahdaka la syarikalah. Sesungguhnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa lewat banyak orang. Ya, bisa lewat tetangga, bisa lewat teman, bisa lewat orang tua, bisa lewat ustaz, bisa lewat murid, siapapun. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah faminka wahdak. Itu dari engkau ya Rabb, la syarikalah. Makanya kalau kita meyakini bahwa rezeki kita udah diatur sama Allah, ya Allah punya takdir baik dan takdir buruk kepada kita, maka rasa syukur ini mudah-mudahan ya harus menguat terus ya. Ada yang menikah ya, kemudian belum dapat keturunan misalnya, ya maka dia melihat banyak orang juga yang belum menikah. Ya, Anda punya teman, punya tetangga, ya di sini ada nih tetangga tuh anaknya 4, usianya udah tua-tua, udah besar-besar. Paling kecilnya itu angkatan 2 atau 3 tahun, sekitar 45 tahunan lah. Ya, usianya 45, paling kecilnya 45 tahunan. Ya, satu keluarga, anaknya 4. Tapi 4-4-nya belum ada yang menikah sampai sekarang. Dalam hati berpikir nih, Insya Allah, alhamdulillah udah punya istri, gitu kan? Lihat itu yang kayak gitu. Di saat kita punya kerjaan, tapi belum bisa mengcover semua keinginan kita, karena keinginan kita susah di cover. Ya, kalau kebutuhan, insya Allah ya Allah akan menjanjikan. Ya, kalau kita dekat dengan Quran tuh banyak janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencukupkan sebenarnya kebutuhan kita. Ya, kalau contoh misalnya ayat Al-Baqarah tuh ayat 20 dan 21-22 itu kan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita ibadah. Di ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Pada saat yang sama, Allah nyuruh ke ibadah, tapi Allah udah nyiapin rezeki bagi kita. Itu kan bagian dari akidah, bagian dari keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bagi kita. Tapi konsep ibadah kita harus benar, dan ibadah yang secara komprehensif ya, bukan cuma ibadah sholat rutinitas sholat, bukan. Tapi semua aktivitas kita yang di sana kita bentuk penghambaan kepada Allah, maka itulah ibadah kita. Kita ngajar jadi ibadah, ya kita dagang juga ibadah, kita bisnis itu ibadah. Selama apa? Semuanya di koridor Allah ridho sama apa yang kita lakukan. Maka disyukuri insya Allah. Ya, kalau orang misalnya hartanya mau nambah terus, apakah tidak bersyukur? Itu nggak ada korelasinya sebenarnya. Ya, selama kewajiban dia tertunaikan, tafadhol, nggak ada masalah. Ya. Nah, seharusnya kita bahagia ya ketika ngelihat ikhwah atau teman atau saudara siapapun yang ekonominya naik. Alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena kita udah nggak mikirin dia lagi gitu.
Nah, naudzubillah kadang-kadang kan ada juga ya SMS katanya kalau kata Agim. Susah melihat orang senang SMS ya. Jadi kalau ngeliat orang senang tuh banyak curiga aja. Oh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan gitu kan. Ya. Ini perlu juga nih pelajaran buat kita ya. Atau kebalikannya, senang melihat orang susah. Kalau ngeliat orang susah tuh bawaannya tuh bahagia banget ya, belum bisa melampaui dia ya. Ya. Kalau anak pribadi itu karena punya banyak binaan ya, dan melihat ekonominya itu sangat variatif ya, kurva normal, ada yang paling membuat kita harus selalu memikirkan, ada yang paling membuat kita itu selalu merasa Masya Allah nih kayaknya nggak ada serinya duitnya gitu kan. Tapi ala kulihal itu kalau ngelihat teman-teman yang ekonominya udah mulai bagus, ya itu Masya Allah, itu bersyukur Alhamdulillah, berkah, senang. Ya, sampai ada jamaah tuh di sini tuh karena Alhamdulillah dari tahun 2000 kan ngebina di sini remaja yang belum pada nikah-nikah tuh. Daripada masih kuliah, masih SMA itu kan kita bina semuanya itu satu-satu pelan-pelan sampai alhamdulillah konsep berpikir tentang kehidupannya juga terbuka. Mindset kehidupan, mindset tentang masalah usaha dan rezeki dan segala macam, alhamdulillah tuh rata-rata kerjanya bagus-bagus ya, kuliahnya juga bagus-bagus ya. Berbanding lurus lah antara semangat dia untuk ngaji, semangat untuk dia ke masjid dengan peningkatan status sosialnya. Nah, sampai ada yang nanya gitu, itu ngajinya diajarin apa sih gitu? Ya, ngajinya diajarin apa? Diajarin Quran lah. Di Quran itu kita semangat apa? Pantang putus asa, ya kan? Semangat memberi, ya, semangat berinfak sodakoh, semangat zakat. Semangat zakat itu semangat berpenghasilan di atas, bukan cuma di atas UMR. Ya, Allah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrong gitu kan, dirikan sholat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang. Itu artinya apa? Sholatnya bagus. Kalau dari zakat berarti penghasilannya di atas nisab. Berarti harus survive dari segi ekonomi gitu. Dan itu yang kita selalu ingatkan kan, dimanapun jadilah yang terbaik dan seterusnya. Alhamdulillah tuh. Dan dakwah dengan seperti itu lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena kita udah nggak ngandelin lagi ya mendapatkan penghasilan dari dakwah. Kalau dapat silahkan dikelola, ya itu halal ya. Tapi bukan itu menjadi target utama. Makanya hadis ini ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan. Kalau bahasa kitanya ajib, ya ajib tuh menakjubkan gitu kan, li amril mu'min, untuk urusan orang-orang beriman, inna amrohu kullahu, semua urusannya lahu khair, baik buatnya, walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, ya tidak ada yang bisa memiliki ini kecuali orang beriman. In asabathu sarra'u syakara, kalau dia dapat kenikmatan dia bersyukur ya. Kalau nurutin gerutuan ya gerutuan lah. Ya, nggak ada puasnya loh kita ya. Selama kita punya kapasitas nggak ada masalah ya. Ya bisnis pengen selalu naik ya itu normal ya, manusiawi. Bahkan kalau kita lihat generasi sahabat Nabi di antara al-mubasysyirun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu mayoritas itu adalah orang-orang kaya. Ya. Orang yang dari segi ekonomi itu udah survive. Ya. Yang kedua, wa in asabathu darra'u sabaru. Kalau ada tertimpa dengan kesulitan, kesusahan, maka bingkainya dengan kesabaran. Maka khairun lah, dan itu adalah baik buat dia. Ya. Ini dua ini antara gas dan rem ini ya. Ada waktunya ngegas, ada waktunya ngerem ya. Jadi kalau lagi dapat nikmat tuh nggak terlalu euforia. Nggak terlalu euforia, nggak terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dituntut kita bersyukur, makin dekat dengan Allah. Ya. Orang bersyukur kan gitu, ya tingkatannya dia semakin wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi
Orang bersyukur pada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena kebaikan untuk dirinya. Dan orang-orang yang bersabar itu adalah apa? Itu sebagai bagian dari pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup tuh nggak flat ya. Nggak selamanya kita begitu aja kan. Nah, ini jadi pelajaran juga kalau kita yang bisnismen gitu kan. Perlu diketahui juga hidup tuh nggak selamanya kita dapat di atas kenikmatan. Akan adanya ujian-ujian ya. Dalam berkeluarga gitu juga apalagi kan. Nggak selamanya keluarga itu adalah bahagia selamanya. Ya, berkah iya, tapi kalau bahagia belum tentu. Kenapa? Karena ada kebahagiaan, tapi ada penderitaan juga. Ya, tapi tidak sedikit mereka-mereka yang bahagia walaupun sebenarnya menderita. Ya. Ya, tapi jangan sampai menderita di atas kebahagiaan orang lain gitu kan. Jadi korban atau kebalikannya ya, bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Nauzubillah. Apalagi kalau itu terhadap istri ya, bahagia di atas penderitaan istri. Nauzubillah. Yang satu dapat musibah, yang satu dapat nikmat. Menderita gimana? Kenapa? Bahagia tapi menderita bagaimana ceritanya? Iya, artinya di bawah penderitaan istri menderita, kitanya bahagia, istri disuruh macam-macam. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, ini Gitu. pelajaran sangat berharga. Baik ya, ini bagian dari bagaimana kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi. Ini banyak nih ayat-ayat hadis-hadis tentang sabaran tuh. Panjang-panjang juga ya. Tapi ini menjadi bingkai insya Allah. Nah, berikutnya kita masuk ke penguatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwatifillah rahimakumullah. Salah satu rasa syukur kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penguatan kita tentang pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Maka udah, itu belum? Sama? Udah pipis belum? Qatifillah rahimakumullah bahwa muqtadal iman bil Qur'an. Apa sih konten dari iman kita kepada Al-Qur'an? Bahwa Al-Qur'an ini adalah Gampang. menjadi bagaimana kita berinteraksi dengannya dengan ta'allumuhu dan ta'limuhu. Yaitu bagaimana kita senantiasa mengajarkan dan juga terus belajar Al-Quran. Mengajarkan itu peran kita sebagai murabbi. Ya, belajar itu peran kita sebagai mutarabbi. Makanya tidak ada sejarahnya itu seorang muslim itu nggak punya peran dakwah, peran ngajar. Paling tidak jadikan forum di rumah itu menjadi forum kita belajar mengajar. Ya, jangan semua kewajiban kita ngajarin Quran itu kita berikan kepada orang lain, kepada guru. Ya, memang betul. Tapi jangan sampai seluruhnya. Ya, ambil porsi-porsi yang kita mampu di sana. Ya, misalnya ya, Iqra dari 1 sampai 3 kita yang ngajarin. Karena kita keempat agak belengar juga tuh susah. Misalnya kayak gitu. Memurojaah, hafalan, Al-Fatihah, ya ayat-ayat pendek, kita ambil peran itu, ya ngajarin. Yang kedua, yang jangan lupa yaitu kita juga terhadap istri. Ya. Kita perhatiin juga tuh interaksinya terhadap Al-Qur'an.
Ya, tapi dia bacanya Ustadz lebih cepat, lebih bagus dari saya. Ambil peran lain. Apa? Kita bagian yang mengingatkan. Ingatin bacaan. Bukan. Waktunya tilawah. Nah, tanyain. Udah ngulang hafalan belum? Atau baca simak. Masya Allah. Itu nikmat kan, baca simak. Istri baca, kita nyimak. Kita baca, istri simak. Ini peran bagaimana bahwa kita mengambil manfaat dari Al-Quran itu media kita untuk berinteraksi dengan keluarga. Ya, karena Quran itu kan pedoman hidup kita. Di dalamnya itu kita banyak sekali dapatin pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, sampai kalau kita lihat kajian-kajian tafsir surat Al-Baqarah tuh, kalau generasi salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, itu untuk mengambil pemimpin muslim tuh salah satunya dia harus paham surat Al-Baqarah. Karena di dalamnya itu banyak strategi, di dalamnya itu Allah berikan ciri-ciri sifat-sifat dasar manusia yang terbagi menjadi golongan orang mukmin, orang munafik, dan orang-orang kafir. Ini modal kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya, jadi kita akan dapetin tuh orang-orang yang ngeyel, dikasih taunya susah. Itu kan ciri-ciri orang-orang kafir kan gitu. Andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Secara aplikatifnya apa? Ketika disuruh tuh Bani Israel tuh nanya, ya antadbahu baqarah, ditanya tuh. Ini baqarahnya ini sapi betinnya yang kayak gimana? Sampai warnanya apa dan seterusnya itu ada. Nah, kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu udah biasa. Jadi kalau ngelihat gitu kacamatanya, ini lu kayak orang Bani Israel deh, pada nanya mulu ngerjain enggak, nah gitu kan. Frame Qur'aninya itu kuat, ya. Maka semangat kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, semangat tilawah, semangat memahami, semangat tatbiqan itu mengimplementasikan, dan semangat hifzon, semangat untuk ngapal. Ya, tilawahnya bagus, pahamnya bagus, aplikasinya bagus, tapi hafalannya itu aja. Ini perlu kita koreksi. Ya. Ustadz Umar tuh hafalannya nggak pernah nambah. Tanya. Ya Pak Iwan ya. Kalau bagi dia nggak masalah, karena udah 30 juz. Gitu. Masa jadi 31? Kan nggak mungkin. Benar. Iya kan? Nah, untuk kita gimana? Yuk kita mulai. Boleh tuh buat komitmen sama istri, ya kan? Ya, seminggu nih 1 ayat ya surat Yasin kita hafalin. Bismillah. 2 tahun selesai tuh di rumah bisa punya hafalan Yasin, ya kan? Tadinya tarawih katakan Ustadz kan tarawih itu kan lebih utamanya karena sunnah itu adalah dilakukan sebagaimana Rasulullah tuh hari ketiga doang sampai di masjid kan, berikutnya di rumah. Oke. Ya. Tapi bacanya jangan itu doang gitu kan. Yang dicari yang biasanya ya yang pendek-pendek. Udah pendek yang nggak mau ngejelimet ya. Kalau pendek ngejelimet lewatulah di skip ya kan. Baca Al-Falaq agak berat juga tuh Al-Falaq kalau kita nggak siap-siap ya. Apalagi Al-Bayyinah ya, muter ya kan. Nah, kalau kita tadi komitmen 1 minggu 1 ayat ya, Yasin, saling baca simak tuh sama istri kan enak. Ya, walaupun ada juga yang bacanya variatif tapi awal-awal surat doang. Ya, rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Alif Lam Mim, Allahu Akbar. 1 ayat ya. Ini ikhwati fillah. Yang kedua adalah tarbiyatun nafs bihi. Ya, jadi kandungan tuntutan di dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah bagaimana kita mendidik jiwa kita. Tarbiyatun nafsi bihi dengan apa? Dengan Quran. Makanya kalau kita paham, ngerti, itu Masya Allah. Ya. Kita lagi jadi orang malas, misalnya lagi malas gitu kan, lagi malas. Kita baca tuh. Ya.
Bagaimana dalam surat-surat Al-Quran ketika kita baca, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wah, itu kan Masya Allah ya, ayat-ayat yang bagaimana kita diminta untuk apa? Berlomba-lomba, ya, berusaha, optimis, ya. Lagi banyak masalah, ya kan? Baca Quran, berinteraksi dengannya. Makanya pas kalau Al-Quran itu menjadi penyejuk hati, ya. Dia menjadi obat bagi hati-hati kita, ya. Jadi bisa mentarbiyah. Ya, makanya bacaan-bacaan Al-Quran itu di samping dia dari bacanya enak, ya, kalau kita dengan tajwid, kita juga bisa menjadi syifa, menjadi obat, ya. Karena kita dibina, dididik dengan Al-Quran. Rasulullah SAW itu terbina dengan Al-Quran, ya, sampai beliau wafat tuh, ya, terbina, ya, dengan apa? Dengan pendidikan Al-Quran. Karena apa? Beliau dibimbing tuh ayat Quran turun ketika ada masalah. Ya, lagi sakit, faida maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka Allah yang memberikan kesembuhan. Banyak minta kita sama Allah, ya. Kalau kita lagi mampu, misalnya lagi jadi orang yang alhamdulillah secara kedudukan lagi tinggi, secara ekonomi lagi bagus, lagi bagus, Allah ngajarin apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka orang-orang yang membanggakan diri, ya. Ya, kalau kita interaksi dengan Quran, Masya Allah, nikmat. Maka Said Kutub, Dr. Yusuf Al-Qardawi itu mengingatkan kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan selalu ada informasi-informasi baru. Walaupun sebenarnya kita udah tahu, tapi ada sisi-sisi lain yang selalu terbaharukan. Ya, Ana sendiri itu ngerasain, ya. Ini setiap awal bulan di JSIT itu ngisi kajian tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ya, lumayan ngisi 1,5 jam. Dan itu acara dakwah, ya. Jadi free of charge tuh. Gratis memang. Itu program Ana yang ngusulin. Ya, kita buat aja udah tadabbur ayat-ayat Al-Quran, itu buat bebas. Tapi kan targetnya memang guru. Biar ketika guru ngajar tuh punya frame Qurannya itu bagus terhadap anak-anak gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia butuh motivasi itu, oh di Quran ada, ya, jadi ngerujuknya gitu. Itu targetnya sebenarnya. Setiap awal bulan kalau di Facebook itu sudah di-share tuh, ya. Ya, jadi mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Itu Masya Allah, ya. Anak sendiri itu termotivasi itu untuk konsisten, ya, setiap bulan itu ngisi itu. Kenapa? Karena harus ngumpulin buku tuh. Kadang-kadang 6 kitab kita buka gitu, untuk satu tema. Misalnya kemarin ngebahas surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Itu bukan di tafsir ini, tafsir ini. Itu masing-masing itu punya penguatan. Bilang Masya Allah, ya. Kemarin pas buka tafsir fi zilalil Quran, kan. Baca itu di terjemahnya, kan. Terus terjemahnya, kemudian kita karena bahasa terjemah itu kalau kita nggak lihat Arabnya itu kayaknya kurang pas kadang-kadang terjemahnya, ya. Download aja tuh, cari itu kan di yang PDF, yang scanan kitabnya tuh, cari ulang. Masya Allah, ini bahasanya dalam banget, ya, bagus banget, ya. Ya, salah satu contoh nih yang kemarin nih baru, ya. Jadi setiap interaksi itu ada aja baru nih. Jadi bahasanya gini, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi ketika sholat. Kadang-kadang kita baru fokus kepada jasad dan pikiran doang. Tapi kita belum melibatkan perasaan kita ketika kita melaksanakan sholat. Bayangin tuh, ya. Jadi bahasanya itu jisman, aklan, wa syu'uron. Itu bahasanya di dalam tafsir fi zilalil Quran, ya, tentang sholat. Loh, Masya Allah, itu langsung terasa. Oh iya ya, ini tertarbiyah sendiri nih. Oh iya, selama ini kalau sholat gerakan oke lah, alhamdulillah runtun. Akal nyambung. Ya, setelah ini arti bacaan kita ngerti. Tapi jarang. Itu ketika sholat itu mengaitkan juga perasaan. Ya, ketika kita takbir kita merasakan kebesaran Allah.
Ketika sujud kita merasakan kehinaan kita dan ketinggian Allah kan subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci Allah, rabbi Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Kita lagi di bawah, ya kan? Ketika lagi merasa bagaimana kita lagi muji Allah, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Itu jarang kita tuh sampai aneh, oh, kita lu aja kayaknya. Aneh itu kadang-kadang terasa, ya Allah sholat udah jalan, tapi ini baru dapat loh. Ketika apa? Itu interaksi tadabbur Quran itu loh. Masya Allah. Makanya termasuk yang podcast tuh kecil tuh yang bagaimana inspirasi Quran itu dari situ. Jadi ketika ngelihat ayatnya buka lagi itu tafsirnya. Alhamdulillah di rumah kan ada beberapa tafsir tuh. Buka tafsir, lihat dari bahasa Arabnya, lihat terjemahnya juga kalau ada terjemahnya. Kemudian kok seperti ini ya? Ya, ada buku tafsir yang namanya yang kontemporer itu tafsir Al-Munir itu ada di kajian namanya Fiqhul Hayah. Fiqhul Hayah itu adalah bagaimana implementasi tafsir ayat-ayat itu terhadap kehidupan secara konteks kehidupan kita keseharian. Fiqhul Hayah. Loh, Masya Allah ya. Sampai ada teman tuh yang jual khusus buku tadabbur Al-Quran. Ya. Bukunya buku bekas, teman Arab, cetakan Arab, ada 5 jilid. Toto WhatsApp aja karena tahu kan sering ini saat berapa nih sekian ratus ribu, udah bawa sini kita belilah. Jadi enak gitu. Kenapa? Karena butuh tarbiyatun nafs dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena ngebayangin juga bagaimana Rasulullah SAW itu terbimbing dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah lagi down, nah kemarin malam Senin suruh ngisi kajian. Ya. Ini kenapa diambil peluang? Karena sebenarnya dari judulnya itu yang membuat bagus ya. Judulnya gini ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Cuman gitu doang. Ya. Lah Masya Allah. Wah ini pelajaran berharga. Langsung buka tafsir kan. Ngelihat tuh bagaimana kisah difitnahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bilang, Masya Allah. Itu nikmat ya. Padahal ayatnya sering kita baca ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lahum bal huwa khairul lahum gitu kan. Ya surat An-Nur tuh ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 20. Itu kisah bagaimana Siti Aisyah difitnah ya. Jadi ketika kita ngelihat sekarang masyarakat kita itu fitnah ulama, fitnah ini udah dapat tuh pelajaran. Allah. Makanya terasa ini pasti akan terulang nih kondisi-kondisi kayak gini gitu kan. Orang istri Nabi aja itu difitnah orang ya, apalagi kita kan bahasanya kan kayak gitu. Itu dapat lagi tarbiyah, dapat pendidikan, Insya Allah. Tapi ada pelajaran ya, yang harus kita kuatkan sebagai seorang mu'min. Oh ternyata apa? Yaitu kuat interaksi kita dengan Al-Quran. Ya karena Rasulullah itu nggak berani bersikap kecuali ada wahyu. 1 bulan penuh Rasulullah dengan Siti Aisyah itu terjadi kondisi yang nggak normal. Ya. Sampai Siti Aisyah kembali ke rumah orang tuanya, ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Semuanya pada bingung. Nunggu apa? Nunggu turunnya wahyu. Ketika turun wahyu, baru mereka bahagia. Artinya apa? Butuh bimbingan Al-Quran. Dan mendidik tuh sikapnya. Mereka belum punya sikap apa-apa sampai Al-Quran memberikan penguatan. Masya Allah. Ini kandungan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang berikutnya adalah taslim bil ahkamihi. Bagaimana kita tunduk. Ya, Islam itu taslim itu artinya kita tunduk terhadap hukum-hukum Al-Quran. Ya. Dan itu adalah salah satu sifat yang sangat melekat ya bagi kita orang-orang beriman. Ayatnya kita sering hafal ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu. Rasul itu beriman bima unzila ilaihi kepada apa yang turun kepadanya wal mu'minun dan orang beriman juga gitu. Sama. Beriman kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan sami'na kami dengar wa ata'na dan kami taat. Itu bagian dari taslim. Tunduk, dengar dan taat. Ya.
bagaimana mendidik anak-anak kita, Quran juga banyak pembinaan. Bagaimana menguatkan keharmonisan keluarga, Quran juga memberikan banyak penguatan. Ini dahsyat. Yang berikutnya adalah dakwah ilaih. Bagaimana kita mendakwahi agar orang itu kembali kepada Al-Quran. Ya. Yang ringan aja deh ya. Biar orang tuh bisa mau baca Quran misalnya. Dari mana? Dari anak-anak kita sama istri itu. Kita kasih waktu ngobrol, kumpulin tuh anak-anak ngobrol. Ya, alhamdulillah salah seorang di anggota kita ini udah melakukan tuh dapat report ya. Alhamdulillah Ustadz di rumah sekarang kalau Ba'da ini kita kumpul baca Quran bareng, kita tadabburi baca terjemahnya, bilang alhamdulillah itu cikal bakal. Ya. Karena dengar artis tuh yang sampai murtad gitu kan. Sampai ada tetangga tuh anaknya kenalan ya, itu datang waktu itu kaget juga, nangis dia kan, anaknya tuh PNS ya, usianya udah tua, cuma nangisnya kenapa? Ketika anaknya itu keluar dari agama Islam, nangis, ya Allah Ustaz, Masya Allah, langsung tuh mikirin anak juga tuh di rumah, ya Allah gimana dengan mereka nih ya. Putus, Ya, halo, cek, kedengaran nggak? Halo, tes. Mantap. Masmu. Masih. Bagus. Jayid. Aman. Alhamdulillah. Halo. Yes. Ini ntar dulu kita mau lihat dulu nih. Oke ya, kita lanjut ya. Ini menguatkan materinya. Putus. Lancar. Berarti garis koordinasi bukan garis komando kalau putus. Ya. Punya Iya, Amerika. kalau baca. Masa putus-putus. Langsung dari Amerika ini tadi. Iya. Jadi mendakwahi kepadanya. Yang terakhir adalah iqamatuhu fil ardi, yaitu menegakkan nilai-nilai Al-Qur'an itu di bumi ini. Ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di bumi. Makanya cara pandang kita bagaimana menjadikan Islam itu bukan cuma di rumah kita, bukan cuma di Depok, bukan cuma Jawa Barat, bukan cuma Indonesia, tapi menjadi rahmatan lil alamin. Dan panduannya adalah bagaimana menegakkan nilai Al-Qur'an. Sehingga tidak ada kebaikan yang besar kecuali kita lakukan secara bertahap mulai dari yang kecil-kecil. Dan yang kita lakukan adalah aktivitas harian kita. Nah, aktivitas harian kita jangan pernah berkurang tuh interaksi dengan Al-Quran. Ya. Bacaan, hafalan, sering-sering dengar lah ya, sering-sering dengar. Nanti kalau kita wafat, meninggal, kemudian dibacain Quran tuh kayaknya udah sesuai ya. Kenapa ya? Iya, tiap hari interaksi dengan Quran, meninggal dibacain Quran kayaknya pas. Walaupun dari segi fikih juga harus kita bahas gitu kan. Tapi secara keseharian udah biasa ya. Jangan ketika belum pernah baca Quran, ya ada kan orang nggak baca Quran dan meninggal dibacain Quran, ya kan. Bahkan sampai manggil orang tuh ya, hataman Quran 1 hari full, ya lumayan tuh bisa dapat paketnya itu 6 jutaan ya. Yang 3 hari, kalau yang 7 hari itu sekitar 3 jutaan biasanya. Ya, itu banyak tuh paket-paket, tergantung mau paket hemat atau paket apa ya. Ya, itu budaya itu masih ada di beberapa tempat. Ya, di Pasar Minggu pernah ada, di Kalimulia juga ini ada ternyata. Ya, karena waktu itu pas tetangga meninggal tuh ada yang nawarin paketnya gitu. Baik ya, ikhwati fillah rahimakumullah, itu diantaranya hari ini kita sengaja memang menguatkan ya, karena memang semakin jauh kita dengan nilai Qur'ani, maka yang ada adalah kita pemahaman separuh-separuh. Gitu. Kalau kita ngebuka ayat-ayat tentang jihad doang, maka yang ada adalah kita orang-orang yang terkenal dengan kasar, ya, tegas, ya. Tapi ternyata ayat Al-Quran ada tentang kelembutan juga. Ya, tapi jangan fokus di ayat kelembutan juga, gitu kan. Sementara ada ayat-ayat yang memang harus membuat kita tegas. Bahasa Quran bahkan asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
selalu punya kekuatan, ketegasan terhadap orang-orang yang kafir, tapi ruhama ubainahum. Dia kasih sayang terhadap sesama mereka. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang mereka tidak mengusirmu, mereka tidak menzolimimu. Wa tuqsitu ilaihim, bahkan berbuat adil kepada mereka, Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Itu kalau kita paham dari A sampai Z, dari surat Fatihah sampai surat An-Nas, itu nikmat. Ya kita aja, ya Anda aja masih belajar gitu kan. Jadi ketika ngelihat, contoh nih misalnya ya, tadi pagi ada pengajian ya, Anda tuh Riko ba'da subuh, tadi pagi, sampai jam 7 kurang 5. Ya, jam 7 kurang 10 lah, karena harus ngabsen tuh jam 7 ya. Jam 7 kurang 10 tadi selesai dari pada subuh, itu tadi kita bahas tentang surat Al-Mumtahanah. Ya, yang tadi Anda baca itu. Ya. Itu kalau kita baca tafsirnya ulang, Masya Allah ya. Sampai di dalam tafsir Al-Quran ini adalah kaidah bagaimana berinteraksi seorang muslim bukan cuma terhadap tetangga, tapi bagaimana negara muslim ketika dia di kancah internasional. Dia punya nilai-nilai yang harus dijaga ya. Ketika terzolimi maka dia wajib untuk membela diri ya. Ya. Sampai ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya. Surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu surat ke 60. Nah, kita lihat nih, coba ya. Ayat berapa, Ustaz? Ayat pertama. Nih. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad. Karena rasa kasih sayang. Padahal sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah dan kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi apa? Ada yang bersama dengan Rasulullah SAW, dia masih punya keluarga di Mekah, ya, masih punya saudara. Ya, karena ada ikatan itu masih tetap berkasih sayang, sehingga apa, informasi tentang Rasulullah SAW kemudian banyak diinformasikan. Ini kan kayak pengkhianat. Nah, makanya dalam perjuangan itu selalu ada tuh unsur-unsur tuh pengkhianatan tuh dari orang-orang yang tadi masih punya kasih sayang. Ya, ini salah satu contoh. Tapi kajiannya jangan cuma ayat ini yang kita kaji, banyak hal-hal yang lain ya. Makanya kalau kita lihat ayatnya itu harus utuh. Ya, ini Masya Allah. Ya, kalau kita kaji itu sampai nih ayat ketiganya, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali lagi tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sampai seperti itu ya. Kalau dia punya baik itu punya manfaat, manfaatnya itu adalah apa? Yaitu ketika kebaikan kita itu dilakukan oleh mereka. Gitu. Kalau nggak diikutin dalam kebaikan maka nggak punya manfaat sama sekali sampai seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Jadi interaksi dengan Al-Quran secara komprehensif. Ya. Dalam hutang piutang juga gitu. Dalam hutang piutang itu harus ditulis. Tapi ternyata dalam ayat Quran itu bukan cuma nagihnya. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau misalnya kita tagih nggak mampu, sulit, maka berikan kemudahan. Itu surat tentang hutang piutang gitu juga gitu kan.
Di samping kita berlindung ya min golabati daini wa qahri rijal, dari penagih hutang yang keras gitu kan. Bulitan hutang. Itu kalau kita dari A sampai Z kita pahami, Masya Allah itu nikmat. Ya. Sehingga kita dikenal ada sisi kelembutannya, tapi ada sisi ketegasannya. Ya, ada saatnya kita betul-betul ya, ibarat main layangan tuh ada saatnya kita ngulur, tapi ada saatnya kita tarik. Dan ada saatnya kita apa? Kita ngadu gitu kan, putus-putus dah bahasanya kan gitu. Ya, itu nikmat. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Ikhwatibillah rahimakumullah. Jadi hari ini Anda informasikan, Roy nggak mau informasiin sih tuh. Ya, Bang Roy itu positif COVID pagi ini. Ya. Jadi mohon doanya dan support dari antum semua nih ya dalam doa-doa terhadap beliau. Karena baru hari ini ya, mudah-mudahan fisiknya kuat, motivasinya bagus ya, anak-anak juga nggak kena. Anak-anak belum di swab tuh anak-anak. Belum. Ya, belum kan ya? Belum dah. Ya, belum. Ya. Nah, antum ya komitmen deh jaga ya, itu ya isman dulu, isolasi mandiri dulu ya. Beliau banyak aktivitas-aktivitas di luar kan. Ya, itu yang kita khawatirkan memang ya. Kita dalam kondisi mungkin kemarin tuh pas lagi ngedrop ya, kemudian interaksi sama teman-teman yang kena ya udah. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Dan kita semua insyaallah. Amin. Kabar Ana alhamdulillah dengan keluarga sehat semua ya. Semua kegiatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Pak Agus mana nih? Pak Agus nggak ada. Oke. Bu Indar Retno Wijayani gimana kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Iya, namanya Bu Pak Aib sehat, Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mau tabah dulu nih ya, masalah kesehatan dulu nih. Sehat semua ya. Iya, banyak zoomnya dia. Tematik ke apa gitu ya dari partaian. Itu saraf kejepitnya gimana kondisinya, istri? Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Nggak terasa kali ya. Mungkin karena walaupun sakit juga kemana obat ya kan gitu kan. Alhamdulillah. Obat nyerinya ya. Iya. Ini ada yang pernah ke saraf kejepit tuh, udah selesai. Ada Pak Iwan tuh. Minum Arroxia tuh, itunya ada. Sakit dikit. Kalau Pak Iwan di operasi ya kemarin Pak Iwan ya? Iya Ustaz, operasi di RSPAD. L4, L5. Nah ini Pak Iwan itu saraf kejepit juga itu. Tapi ada ANP ya? Ya, ANP. Bukan HNR ya? Itu merek baju kayaknya dia. Masih ada ya, Tad? Ada senam. Tidak tahu. Jadul banget ya. Ani dan Romlah. Bisa aja. Bisa. Baik, Pak Erik gimana? Keluarga sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak Erik baru ke rumah juga nih kemarin malam Sabtu. Ngobrol-ngobrol kita. Alhamdulillah. Ya, Pak Mukhawib sehat, Pak Mukhawib ya? Alhamdulillah sehat. Ya, handphonenya aja ya, lagi kurang sehat ya. Hancur LCD-nya. Ganti lumayan tuh LCD. Ganti LCD aja sih. Oh gitu. Ya. Saya syuting Bapak tadi. Kalau yang enak LCD-nya yang itu, yang 20 inci itu. TV. Mantap. Enak motornya. Pep goceng, Tad. Pak Hardi sehat, Pak Hardi? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah selesai kuliah. Materinya apa hari ini? Ya, Ustaz. Fikih muamalah. Fikih muamalah, Masya Allah. Mantap. Pak Hardi ini kuliah di Al-Hikmah dia. Online ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Siapa dosennya? Ustaz Munir. Ustaz Munir. Lulusan mana beliau? Kayaknya sih dari Madinah, Ustaz ya. Dari Madinah, Masya Allah. Itu Pak Iwan masih di Madinah tuh, di Raudhah. Background.
Iya, alhamdulillah ya. Amin. One day kita bisa main di Raudhah. Amin. Amin. Baik. Iqbal, sehat, Bal? Ini yang paling muda nih saat ini hadir. Udah ada adiknya belum tuh anak? Belum. Berapa tahun usia? Anak Nyusunya pas dulu nyusunya. berapa usia anak? Tanggal 21 insya Allah 1 tahun Ustaz. Setahun ya, alhamdulillah, barakallah. Ya, anak 1 sama anak 5 itu lelahnya sama lah, insya Allah. Target berapa? 5 atau 6 waktu itu ya? Ya, sepertinya aja Ustaz. Oh iya, insya Allah. Ya, ya mudah-mudahan Allah memudahkan. Pak Heru sehat, Pak Heru? Amin. Alhamdulillah Ustaz. Cucian belum kering apa itu? Sampai berarakan di situ. Nggak ada yang ngurus kelihatan ya. Kos-kosan ya, Pak? Iya. Di belakang rumah Pak Heru ada kontrakan 4 pintu mau dijual. Tinggal bayar doang tuh. Ya Pak Heru. Udah laku belum? Betul Ustaz. 500 ya, juta ya? Belum. Masih utuh Ustaz. Oh masih utuh tuh. Kalau yang mau investasi itu kontrakan. Ini Ya. buka peluang aja silakan dengan Pak Heru. 400. 400. Pintu. Oh 4 pintu. Itu udah sertifikat ya? Iya. Oh Belum. silakan. Ini oh belum. Itu masih sertifikat masih gabung Ustaz. Oh ya, nantilah itu yang mau aja nanti. Ini cuma informasi aja. Ternyata Pak Heru tuh kontrakannya banyak di belakang. Anas silaturahmi waktu itu kan. Ini pintunya. Iya. Termasuk beliau tuh daun salam ya, pohon salam tuh masih di, Masya Allah lagi nanam dia. Pohon salam tuh daunnya itu suka ada yang ngambil, lumayan ya, 1 pohon sekian rupiah gitu kan. Ini bisnismen mantap nih ya. Suara ayam masih suara ayam. Sendiri. Suara ayam masih suara ayam. Kukuruyuk. Udah nggak ada. Ganti ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Bang Roy udah, Nggak Patris. ada. Nah, inisialnya orang tua kita. Patris gimana Patris? Kecil suaranya. Iya. Kecil, Pak. Mas offline ya? Masih masuk kantor ya? Masih. Nah, ini nih harus hati-hati nih. Ya. Salah. Ya, bismillahirrahmanirrahim tuh berangkat tuh ya. Ya. Katanya mau keluar kota. Besok. Kemana? Katanya Jakarta. Oh, via darat ya? Iya, kalau naik pesawat tuh yang harus diperhatikan. Iya. Nanti kalau naik pesawat pas pulangnya penyambutannya jangan banyak ya. Ntar bikin macet bandara, antum diproses orang ntar. Iya benar. Satu Umar sehat, Satu Umar. Lagi sering di sini, Pak Umar? Alhamdulillah. Lagi Ya, sering di sini. sering di sini. Cuman Terus di sana siapa? Kan banyak santri. sip sih ada teman sih. Saya dari sana biasanya habis maghrib. Maghrib, nanti saya maghrib, Isya, kadang-kadang Isya masih di sana, kadang-kadang habis Isya lah. Kayak tadi juga nyampe gitu sini, ya. Isya di sana, nyampe sini. Oh, berarti di sana ada pelaksana harian juga ya? Ada. Berapa orang? Berdua aja sama temen. Orang Kalau saya mana? nggak ada berarti teman saya. Orang mana dia? Aslinya orang Jepara. Oh, Jepang. Jepara. Oh, Jepang. Udah malam. Daerah mana tuh? Jepun.
Oke. Mantap. Kapan pindah ke sana? Ke Kampung Duren? Kampung Duren mana? Waduh. Pondok Rajak. Masih lahan kosong. Oh, kirain udah ada rumah. Boleh tuh buat kerjasama lahan kosongnya. Belum. Wis, mantap. Pak Lutfi gimana, sehat Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat-sehat. Anak sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, baik ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, dua nikmat yang sering kita lupakan. Pertama as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faraq, nikmat waktu luang. Ya, kalau udah sakit baru terasa ya. Begitu juga waktu luang ya. Bahkan Rasulullah sejak awal ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Ya, di antaranya adalah masa muda sebelum masa tua ya. Waktu sakit sehat sebelum datangnya sakit. Jadi ini bagian dari penguatan-penguatan kita. Mengingatkan aja target tilawah kita, silakan untuk tetap komitmen. Biasakan qiyamul lail, bangun lebih pagi. Sekarang tuh jam 4:05 udah subuh. Berarti kalau bangun kita lewat itu kan sayang sekali ya. Karena setiap pagi ada saat di mana doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus doakan buat Ahroy ini ya, mudah-mudahan tetap fit, segar, bugar, keker ya. Karena banyak tanggung jawab beliau. Beliau tim sukses. Masya Allah, luar biasa. Idris Imam, yes. Iya kan? Semangat Ngebayangin juga Semangat nih. banget Pak Nur. Iya. Sebab di Cinere, teman di Cinere itu banyak yang kena. Iya, banyak yang kena. Kepanduan juga banyak yang kena. Nah, sama tuh dengan Sukumajaya. Karena pada interaksi DSDS segala macam kan kita nggak tahu. Tapi sempat ngepikir juga, ntar kalau ada orang iseng nularin COVID bisa juga kan? Kita nggak tahu kan? Iya kan? Tahu-tahu yang di DS-in orang yang positif gitu kan, diajak ngobrol gitu kan, kena. Ya. Baik, berkah buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Materinya jadi cukup singkat ya tentang Quran dan bagaimana menguatkan kesabaran dan kesyukuran kita. Kita akhiri dengan baca doa Rabithah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat 'ala mahabbatik ya Rabb. Innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu, anna hadhil qulub, sesungguhnya hati-hati kami ini qad ijtamat 'ala mahabbatik, bertemu dalam rangka cinta kepadamu, wal taqat 'ala ta'atik, berjumpa dalam ketaatan kepadamu, wa tawahhadat 'ala da'watik, bersatu dalam rangka menyuruhmu, wa ta'ahadat 'ala nusyrati syariatik, berjanji setia untuk senantiasa mensyiarkan syariat-syariatmu. Fawasikillahumma rabitataha. Ya Rob, kuatkanlah ikatan hati kami semua. Wa adimuddaha, langgengkan rasa cinta di antara kami. Wahdiha subulah, tunjuki jalan-jalannya. Wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu, penuhi hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah padam. Amin. Wa mitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wafatkan dalam syahid di jalanmu, sesungguhnya engkau maha pelindung lagi maha penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.